Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai analisis of variance atau ANOVA, tapi dikhususkan pada ANOVA dua jalur atau dua arah. Pada video sebelumnya, kita sudah mendiskusikan mengenai ANOVA satu jalur. Nah, apa bedanya antara ANOVA satu arah dengan ANOVA dua arah? Jika pada ANOVA satu arah dapat diketahui ada atau tidaknya perbedaan antara beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikat, dan masing-masing variabel tidak mempunyai jenjang atau tidak mempunyai level, maka dalam ANOVA dua arah dapat diketahui ada atau tidaknya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikatnya, dan masing-masing variabel mempunyai dua jenjang atau lebih. Jadi perbedaannya di sini ada jenjangnya, sedangkan ini tidak mempunyai jenjang. Itu antara ANOVA satu arah dan dua arah. Sebenarnya dalam statistik ini itu semua tergantung pada tujuan dan data yang telah kita kumpulkan. Jadi tujuan dari penelitian kita itu melihat apa, kemudian data yang dikumpulkan bagaimana, dan statistik ini adalah sebagai alat untuk menganalisisnya. Jadi tergantung apa yang mau kita lihat dan baru statistik apa yang cocok dan dapat digunakan. Baik, dalam ANOVA dua jalur ini atau dua arah ini juga memiliki asumsi-asumsi dasar yang harus dipenuhi sehingga kita dapat menggunakan ANOVA dua jalur ini. Karena ANOVA dua jalur ini juga bagian dari statistik parametrik. Jadi dalam statistik parametrik itu ada asumsi dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apa asumsi dasar yang harus dipenuhi sebelumnya? Yang pertama, populasi yang diuji adalah berdistribusi normal. Yang kedua, varian atau ragam dari populasi yang diuji sama atau homogen, dan sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Berarti dia saling independen. ANOVA dua jalur digunakan jika sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor perlakuan. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Faktor lain ini dapat berupa perlakuan lain yang sudah terkondisikan. Pertimbangan memasukkan faktor kedua sebagai sumber keragaman ini perlu jika faktor itu dikelompokkan, sehingga keragaman antar kelompok sangat besar tetapi kecil dalam kelompoknya sendiri. Jadi nanti kita ada lihat dari barisnya dan kolom. Dalam ANOVA dua arah ini ada dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, ANOVA dua arah tanpa interaksi, dan yang kedua, ANOVA dua arah dengan interaksi. Berarti untuk yang pertama ini kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ANOVA yang mengabaikan atau tanpa adanya dilihat dari segi interaksi antara faktor-faktor yang mau kita.
Pengujian ANOVA dua arah tanpa interaksi merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antar kedua faktor tersebut tiada. Tujuan dari pengujian ANOVA dua arah adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Jadi untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Di sini kita ada tabel ANOVA dua arah tanpa interaksi. Jadi ini tabel yang nantinya sangat berguna. Artinya kita di sini berpedoman pada tabel ini dan formula-formula yang selanjutnya dalam menentukan F hitung. Jadi di sini kita mendiskusikan analisis ANOVA dua arah dengan prosedur membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Nanti ada langkah selanjutnya. Pada video selanjutnya kita juga akan mendiskusikan bagaimana menganalisis ANOVA dua arah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi di sini ada sumber varian. Ada jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, dan F0. F0 ini adalah merupakan F hitungnya. Nanti ada F hitung berdasarkan baris dan F hitung berdasarkan kolom. Ini F hitung berdasarkan kolom. Ada JKB, itu singkatan dari jumlah kuadrat baris. Kemudian JKK, jumlah kuadrat kolom. JKE jumlah kuadrat error, dan JKT jumlah kuadrat total. Jadi di sini derajat bebasnya ada B kurang 1, artinya baris dikurang 1. Untuk derajat bebas kolom dikurang 1, dan untuk derajat bebas error, yaitu kolom dikurang 1 dikali dengan baris dikurang 1. Sedangkan totalnya, derajat total kolom kali baris dikurang 1. Artinya banyak kolomnya, banyak barisnya dikurang 1. Nah, rata-rata kuadratnya diperoleh dari yang pertama, GKB per DB, berarti di sini untuk baris, DB baris. Sedangkan yang kedua, rata-rata kuadrat kolom, berarti per DB kolom. Kemudian rata-rata kuadrat error, berarti per DB-nya si derajat bebas error. Kemudian baru kita memperoleh baru kita peroleh F hitung untuk si baris dan F hitung untuk si kolom. Kemudian baru kita bandingkan keduanya itu dengan tabel, F tabel. Nah, baris itu yang tadi V1 ini, yaitu B kurang 1 dan V2 K kurang 1 kali B kurang 1. Jadi di sini ya, baris dan kolomnya yang kita lihat di bawah ini. Oke, biar lebih jelas kita lihat nanti langsung ke kasusnya. Di sini formulanya untuk jumlah kuadrat total. Ini formulanya, jumlah kuadrat baris, ini jumlahnya, kemudian begitu juga dengan jumlah kuadrat kolom, kemudian jumlah kuadrat error. Oke. Berikut ini adalah hasil contohnya per hektar dari 4 jenis padi dengan penggunaan pupuk yang berbeda seperti yang disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada kasusnya. Di sini ada 4 jenis padi, berarti padi itu berdasarkan kolom. Berarti kalau kita katakan ini per hektar tadi padi 1 atau jenis 1 itu ada 4 ton yang dihasilkan misalkan, kemudian 9 ton dan selanjutnya, di mana totalnya 19. Kemudian pupuk 1, ini ketika diberi pupuk 1, padi 1 ini semuanya hasil diperoleh. Padi 2, ini hasil diperoleh. Pupuk ketiga, ini berdasarkan hasil padi yang diperolehnya. Jadi totalkan semuanya 19 tambah 21 tambah 23 tambah 20 hasilnya 83. Begitu juga secara kolomnya kita jumlahkan juga hasilnya sama, yaitu 83. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah rata-rata hasil per hektar sama untuk jenis pupuk, yaitu pada baris ini, dan jenis tanaman pada
kolom. Ini semuanya. Baik, sekarang kita analisis, kita buktikan apakah rata-rata hasil hektar sama untuk jenis pupuk yang digunakan dan begitu juga untuk jenis tanaman padi yang ditanam. Tahap pertama, kita membuat hipotesis statistik terlebih dahulu. Artinya, hipotesis inilah yang akan kita buktikan nantinya. Apakah H0-nya diterima atau H1-nya diterima. Atau sebaliknya. Jadi, untuk hipotesis yang A, itu berarti untuk baris yang tadi pupuk, sedangkan ini untuk kolom. Inilah perbedaannya antara ANAVA satu jalur dengan dua jalur. Di hipotesisnya saja kalau dua jalur itu ada dua. Ini kalau tanpa interaksi. Sedangkan ANAVA satu jalur itu cuma satu hipotesisnya, dan dia itu karena tidak adanya jenjang atau faktor-faktor lain yang dilihat. Di sini alfa 1 sama dengan alfa 2, sama dengan alfa 3, sama dengan alfa 4. Tidak terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis padi. Berarti yang kita lihat pertama itu di sini berdasarkan jenis padi, kolom. Kemudian alfa 1 alfa tidak sama dengan alfa 2, tidak sama dengan alfa 3, tidak sama dengan alfa 4. Terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis padi. Atau ini bisa jadi salah satunya tidak sama. Kemudian untuk yang B, itu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3, artinya tidak terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis pupuknya. Artinya tidak terdapat perbedaan itulah sama. Sedangkan di sini tidak sama. Berarti terdapat perbedaan nyata antara rata-rata hitung berdasarkan jenis pupuk. Nah, yang kedua, kita menentukan dulu di sini F tabelnya. Boleh juga mencari dulu F hitung, kemudian kita cari F tabel atau sebaliknya. Jadi di sini taraf nyata yang kita gunakan berdasarkan tadi soal yaitu 5%, artinya alfanya itu 0,05. Berarti yang pertama itu nilai F tabel untuk baris. Yang pertama itu untuk baris. Berarti V1 tadi B kurang 1, yaitu 3 kurang 1, barisnya tadi ada 3, kemudian berarti 3 dikurang 1, 2. Kemudian untuk V2-nya, yaitu K kurang 1 kali B kurang 1. Berarti K-nya kolomnya ada 4, jadi 4 dikurang 1 dikali dengan 3 kurang 1, berarti 3 dikali 2 adalah 6. Dari mana tadi V1 dan V2 tadi? Itu diperoleh dari tadi tabel ANAVA yang di sini, barisnya ini, sedangkan kolomnya yang ini. Jadi itu untuk DK-nya ketika kita ingin mencari F tabel. Kemudian lihatlah tabel F atau tabel homogen. Di sini lihatlah tabel F. Tadi 0,05 alfanya, kemudian di sini 2, yang tadi V1, kemudian yang 6, berarti 2,6. Secara vertikalnya lihat 2, kemudian secara horizontalnya lihat 6. Maka dapatlah nilai F hitungnya, F tabelnya itu adalah 5,14. Ini bisa dilihat di tabel F. Kemudian di sini ada nilai F tabel untuk kolom. Berarti kalau untuk kolom, di sini K kurang 1 sama dengan 4 kurang 1. Berarti kolomnya tadi ada 4. Padi 1, padi 2, padi 3 tadi. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian P2-nya, K dikurang 1 kali B kurang 1. Ini hasilnya 6. Kemudian lihat di tabel F. Di sini untuk vertikalnya 3 dan horizontalnya 6 dari tabel. Untuk 0,05 maka diperolehlah nilai F tabel untuk kolom yaitu 4,76. Kemudian di sini kriteria pengujiannya. Untuk ANAVA 2 jalur tanpa interaksi ini, H0 diterima jika F0-nya artinya F hitung kurang dari sama dengan F tabel untuk baris. Ini F hitung untuk baris. Dan dalam hal lain H0 ditolak.
Dalam hal lain itu artinya berarti selain kurang dari sama dengan, artinya lebih dari. Ketika F0 lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya H1 diterima. Kemudian untuk yang B, H0 diterima jika F0 atau F hitung kurang dari sama dengan F tabel untuk kolom. Dalam hal lain H0 ditolak, artinya jika F hitung lebih dari F tabel. Nah, di sini kita bisa lihat perhitungannya. Yang pertama kita ingin mencari jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total berarti di sini jumlah dari I1 sampai B untuk baris, kemudian J dari 1 ke K kolomnya, kemudian ini totalnya dijumlahkan, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dikurang dengan total dikuadratkan per kolom kali baris. Di sini 4 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah hingga tambah 5 kuadrat itu diperoleh dari mana? Jadi diperolehnya coba kita lihat dari tabel tadi di sini. 4 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat hingga tambah 5 kuadrat. Nah, jadi dijumlahkan. Kemudian sedangkan totalnya tadi, ini total jumlah dari baris dan kolom tadi adalah 83. Bisa dilihat di tabel soal tadi itu 83. Kemudian di sini berarti kolomnya ada 4, barisnya ada 3. 4 dikali 3 adalah 12. Berarti di sini dikuadratkan dulu 4 kuadrat 16 tambah 81 dan selanjutnya dijumlahkan sehingga diperolehlah hasilnya 605. Sedangkan 83 dikuadratkan dibagi dengan 12 itu diperoleh 574,08. Sehingga ketika dikurang diperolehlah hasilnya 30,92. Oke. Kemudian kita hitung JKB, jumlah kuadrat baris. Jumlah kuadrat baris berarti yang di sini yang kita lihat adalah jumlah dari baris. Kemudian diper dengan kolom, ini tetap sama seperti tadi. Jumlah kuadrat baris berarti di sini jumlah dari si baris tadi. Bisa dilihat dari tabel soal. Berarti ini baris, ini berarti 25, ini jumlahnya dari 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 hasilnya 25, berarti 25 kuadrat tambah 34 kuadrat tambah 24 kuadrat. Sedangkan yang di bawah ini adalah jumlah kuadrat kolom 19, 21, 23, 20 dan selanjutnya itu jumlah kuadrat kolom. Yang kita ambil tadi adalah jumlah kuadrat baris. Jadi 25 kuadrat ditambah dengan 34 kuadrat tambah dengan 24 kuadrat dibagi dengan kolomnya tadi ada 4. Berarti diperolehlah 2357. Ini hasil kuadrat dan dijumlahkan. Dibagi dengan 4, ini 83 tadi yang kuadrat dibagi dengan 12. Dan hasilnya setelah dibagi ini 589,25 dikurang dengan 574,08. Setelah dikurang maka diperolehlah hasilnya 15,17. Itu. Jadi kita sudah memperoleh nilai JKT, begitu juga dengan JKB. Baru kita cari nilai JKK-nya. Artinya jumlah kuadrat kolom. Jadi di sini dilihatnya berdasarkan kolomnya. Artinya jumlah kolom. Berarti jumlah kolom tadi di tabel kita sudah lihat 19, 21, 23, 20. Karena kolomnya ada 4, di sini jumlahnya juga ada 4 per banyak baris. Nah, gitu kebalikan tadi. Kalau JKB per banyak kolom, sedangkan ini per banyak baris. Barisnya tadi ada 3. Di sini juga sama, totalnya tadi 83 dikuadratkan per kolom dikali baris. Di sini dijumlahkan semuanya, dikuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan, diperolehlah hasilnya 1731 dibagi 3, dan ini 6889 dibagi 12. Sehingga diperolehlah 577 dikurang dengan 574,08. Kemudian diperoleh hasil pengurangan itu 2,9. Ini hasil JKK-nya. Sedangkan jika jumlah kuadrat errornya itu diperoleh dari JKT dikurang JKB dikurang dengan JKK. JKT-nya tadi kita sudah 30,92 dan JKB 15,17. Berarti kemudian di sini kita peroleh 30,92 kurang 15,17 dikurang dengan 2,92 sama dengan hasilnya.
Nah, setelah kita memperoleh JKE 12,83, maka selanjutnya kita bisa menghitung kuadrat totalnya tadi. Nah, jadi setelah kita peroleh itu, tadi kita JKT, kemudian JKE, JKB sudah kita peroleh, semuanya tadi ini JKB, JKK, JKE sudah kita peroleh. Kita menentukan rata-rata kuadrat untuk baris, rata-rata kuadrat untuk kolom, dan rata-rata kuadrat untuk error. Jadi baru nanti kita bisa memperoleh nilai F hitungnya. Jumlah kuadrat untuk baris yang pertama yaitu JKB per derajat bebasnya yaitu B kurang 1. Itu bisa dilihat dari tabel ANOVA 2 jalur tanpa interaksi tadi. Berarti di sini JKB-nya tadi kita sudah perolehnya 15,17 per 2, dapatlah nilainya 7,585 atau kalau dibulatkan atau diambil dua angka di belakang koma 7,59. Kemudian untuk jumlah untuk kuadrat total, untuk kuadrat dari kolom itu JKK per DB, berarti kolomnya tadi ada 4, 4 kurang 1, 2,92 tadi JKK, dibagi dengan 3 dapatlah 0,97. Begitu juga dengan jumlah kuadrat errornya, JKE per DB, berarti JKE-nya tadi dapat 12,83, ini di derajat bebasnya K kurang 1 berarti 3, 4. Tadi kolom dikurang 1, 4 kurang 1, baris dikurang 1, 3 dikurang 1, 2. Berarti 3 kali 2, 6. Hasil pembagian ini diperolehlah nilai jika jumlah errornya 2,14. Baru di sini kita F1 ini adalah F hitung untuk si baris. Berarti F hitung untuk si baris itulah S1 kuadrat per S3 kuadrat. Berarti S1-nya tadi 7,59 dibagi dengan 2,14 itu diperoleh nilainya 3,55. Sedangkan untuk F hitung untuk kolom itu S2 dikuadratkan per S3 dikuadratkan berarti 0,97 bagi dengan 2,14 diperoleh 0,45. Jadi di sini kita setelah memperoleh nilai dari F hitung dari baris dan F hitung dari kolom. Jika telah memperolehnya, kita sudah memperoleh tadi nilai dari F tabel untuk baris dan F tabel untuk kolom, begitu juga F hitung untuk baris dan kolom, maka kita menarik kesimpulan dengan membandingkan keduanya. Berarti di sini karena F0, artinya di sini F0 tadi, di situ ada F1 dan F2-nya, berarti F0 sama dengan 3,55 itu kurang dari F tabelnya 514. Berarti kalau kurang dari itu H0 diterima. Itu berdasarkan kriteria sebelumnya. Bisa dilihat dari slide sebelumnya tadi. Jadi kesimpulannya ketika H0 diterima, kita tulis kembali hipotesis nolnya atau hipotesis nihilnya tadi. Ini. Berarti yang A tidak terdapat perbedaan. Untuk baris tadi tidak terdapat perbedaan nyata antara rata hitung berdasarkan jenis pupuknya. Berarti di sini jadi rata-rata hasil per hektar sama untuk pemberian ketiga jenis pupuk. Karena ini berdasarkan baris. Baris tadi pupuk, sedangkan kolom itu jenis padi. Karena F0 itu tadi yang kedua, F2 tadi 0,45, berarti di sini kurang juga dari 4,76. Maka H0 diterima juga. Jadi rata-rata hasil per hektar sama untuk penggunaan keempat jenis padi tersebut. Jadi di sini sudah terjawab, artinya berdasarkan tadi pupuk barisnya dan berdasarkan kolom yaitu jenis padinya. Nah, di sini kita tidak ada hipotesis ketiga, artinya interaksi, karena kita di sini tidak melihat interaksinya. Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang ANOVA dua arah dengan interaksi. Artinya kita melihat faktor yang melihat interaksinya di poin ini. Sedangkan sebelumnya itu interaksi tidak diperhatikan atau dilihat. Nah,
Pengujian ANOVA dua arah dengan adanya interaksi merupakan pengujian beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Nah, di sini. Jadi, pengaruh interaksi antara baris dan kolom tadi atau kedua faktor dilihat juga. Nah, gitu. Itu bedanya dengan ANOVA tanpa interaksi tadi. Di sini ada tabel ANOVA dengan interaksi. Jadi di sini juga sama sebenarnya seperti tadi, cuma perbedaan sedikit saja. Di sini ada JKB, jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom. Di sini ada bagian JK kali BK, artinya jumlah kolom dikali baris. Di sini JK kali jumlah kuadrat kolom dikali dengan jumlah kuadrat baris. Berarti di sini derajat bebasnya, kemudian di sini ada 3 rata-rata kuadrat. Rata-rata kuadratnya di sini untuk baris, kemudian untuk kolom, kemudian selanjutnya untuk interaksi. Sedangkan ini JKE, jumlah kuadrat errornya. Dan di sini kita ada 3 nilai, artinya di sini untuk pertama ini ya, sebenarnya di sini lagi nih kolomnya. Untuk baris, kemudian untuk kolom, kemudian untuk interaksinya. Baik, kita lihat ini formula yang untuk JKT-nya. Di sini ada 3 IJK. Di sini ada BKN, ada N-nya. Artinya di sini kalau tadi cuma baris kali kolom, sedangkan di sini ada dikali dengan banyaknya per kelompoknya, N-nya. Jumlah kuadrat baris, ini JKB. Bedanya cuma ada K kali N dengan yang tanpa interaksi tadi. Di sini ada N-nya saja. Jumlah kuadrat kolom juga sama. Yang beda cuma di sini N-nya dikali dengan N, sedangkan yang tanpa interaksi tadi tidak dikalikan dengan N. Di sini N kali ya sama. Tadi ini KN, BN, kemudian tambah BKN. Untuk JK, BK. Tadi sebelumnya nggak ada nih jumlah kuadrat bagi interaksi. Jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom. Nah, itu jumlah kuadrat interaksi baris kolom. Jumlah kuadrat error itu JKE. Sama seperti tadi, cuma di sini ada kurang dengan JKBK. Jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom. Nah, contoh kasusnya di sini adalah hasil survei tentang pengaruh tingkat aktivitas ekstrakurikuler dan tingkat ekonomi terhadap prestasi belajar. Berarti di sini ada faktornya itu tingkat keluarganya, kemudian tingkat aktivitas ekstrakurikulernya di sini. Dan di sini kita ada melihat adakah interaksi antara aktivitas ekstrakurikuler dengan tingkat ekonomi keluarga tersebut. Nah, jadi di sini ada 4 tingkat atau jenis ekstrakurikulernya. Ini baris berarti, barisnya itu ada 4. Kemudian di sini kolomnya ekonomi tadi ada 3. Ini ekonomi rendah, menengah, atau atas. Nah, di sini ada 3. Kemudian berarti kita sudah tahu barisnya ada 4, kolomnya ada 3, N-nya ada berapa gitu. Berarti di sini N-nya kita lihat 64, 66, 70. 64, 66, 70. Ini ada 3. Berarti setiap kelompok itu ada 3. Ada 3, ada 3. Semuanya ada 3. Berarti kita barisnya 4, kolomnya 3, dan N-nya juga 3. Dan ini merupakan hasil penjumlahan secara baris, dan ini semuanya. Kemudian ini hasil penjumlahan secara kolom. Dan ini total dari penjumlahan baris dan kolom. Karena sama, ini dijumlahkan juga 2110, ini dijumlahkan juga 2110. Nah, dengan tingkat kepercayaan 5%, ujilah apakah ada pengaruh dari kedua faktor tersebut terhadap prestasi belajar. Yang kedua, apakah ada interaksi antar kedua faktor tersebut, artinya antara tingkat aktivitas dan tingkat ekonomi. Di sini, apakah ada pengaruh dari kedua faktor tersebut? Ini juga ditinjau dari baris dan kolom. Artinya ini kalau kita mau pisahkan ada ABC, artinya berdasarkan baris, kemudian berdasarkan kolom. Dan yang satu lagi yang dilihatnya adalah interaksinya. Ada atau tidak adanya interaksi.
Ketika kita ingin menyelesaikan masalah tadi atau contoh tadi, berarti kita terlebih dahulu merumuskan hipotesis. Di sini ada 3 hipotesisnya. Yang pertama untuk baris, tingkat aktivitas, karena baris tadi aktivitas, sedangkan kolom tadi ekonomi. Berarti tingkat aktivitas ekstrakurikuler tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Artinya sama, nggak ada efek. Sedangkan ini tingkat aktivitas ekstrakurikuler berpengaruh terhadap prestasi belajar. Kemudian yang kolomnya, tingkat ekonomi tidak berpengaruh pada prestasi siswa. Ini prestasi belajar siswa sama. Kemudian tingkat ekonomi berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Kemudian yang ke C interaksinya. Di sini ini secara simboliknya berarti semuanya dikalikan kolom baris kali kolom. Tidak terdapat interaksi antara tingkat ekonomi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya terdapat interaksi antara tingkat ekonomi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kita sudah merumuskan hipotesisnya. Selanjutnya kita kriteria pengujiannya. Apa kriteria pengujiannya? Sama seperti kriteria pengujian ANOVA dua arah tanpa interaksi. Artinya tolak H0 jika F hitung kurang dari F tabel. Atau terima H0 jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel dan tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama kita menentukan dulu F tabelnya. Di sini F1, 2, dan 3 artinya ini untuk baris, kolom, dan interaksi. Berarti alfa B kurang 1, kemudian BK baris kali kolom N kurang 1. Tadi sebelumnya dari soal kita ini 0,05 alfanya, kemudian B-nya. Barisnya ada 4, 4 kurang 1 berdasarkan soal sebelumnya tadi. Kemudian baris ini 4, kolomnya ada 3, dan N-nya juga ada 3. Artinya setiap kelompok tadi ada 3 item. Jadinya 3 kurang 1. Maka di sini 4 kurang 1, 3. Berarti 4 kali 3, 12. 12 dikali 2, 24. Nah, maka dilihat lagi di tabel F. Ini 3-nya secara vertikal, 24 secara horizontal. Maka diperoleh nilai F hitungnya untuk baris 3,01. Di sini udah langsung ditulis H0 ditolak. Artinya nanti hasil ini sekalian direkap. Sebenarnya nanti di hasil akhir baru kita ini tuliskan. Kemudian di sini F2 untuk kolom, berarti kolom kalau tadi baris, ini kolom kurang 1 BK kali N kurang 1 sama, yang bedanya cuma B dan K. Kolomnya tadi ada 3. 3 kurang 1 berarti 2, kemudian di sini sama 24. Berarti dari kolomnya di tabel F itu 2, kemudian 24 secara horizontalnya dapatlah 3,40. Kemudian ini H0 ditolak nih. Ini kesimpulan akhir dibandingkan dengan F hitung. Kemudian yang ke interaksi. Berarti B kurang 1 kali K kurang 1. Kemudian BK kali N kurang 1. Baris 4 lagi kurang 1 kali 3 kurang 1. 4 kurang 1, 3. 3 kali 2 berarti 6. Kemudian 24. Lihat lagi di tabel F-nya. Maka untuk 6 secara vertikal dan 24 secara horizontal diperolehlah nilai 2,51. Oke, sekarang kita hitung F hitungnya. Di sini yang pertama kita menentukan dulu JKT, jumlah korak totalnya. Di sini jumlah korak total itu merupakan dijumlahkan dari masing-masing nilai yang diperoleh tadi. 64 tambah 66, 66 tambah 38. Jadi dari soal tadi nih. Jadi 64 ditambah 66 ditambah 70 ditambah semuanya sampai ditambah dengan 38. Ini jumlahnya, ini total semuanya. Nah, di sini berarti setelah dikuadratkan kemudian dijumlahkan diperoleh nilai 127.448 dikurang dengan ini hasil kuadrat total kuadrat baris dan kolom tadi 2110 kuadrat diperolehlah 4.452.100 dibagi dengan 36 diperolehlah nilai
123.669. Setelah dikurang, hasil pengurangannya diperolehlah 3.779. Selanjutnya, baru kita hitung JKB, jumlah kuadrat baris. Jadi jumlah kuadrat baris tadi sama saja seperti kita hitung yang ANOVA dua arah tanpa interaksi. Yang bedanya di sini ada N di bawahnya. Berarti, dan di sini juga ada N. Berarti ini dari barisnya 607, jumlah baris, kemudian 510, 527 dikuadratkan semuanya. Kemudian B per 9. 9 ini dari mana? Kolom tadi ada 3, kemudian N-nya ada 3. Berarti 3 dikali 3 adalah 9. Sedangkan BKN berarti barisnya ada 4, 4 dikali 3, 12, 12 dikali 3 adalah 36. Kemudian semuanya nilai ini dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi 9. Kemudian ini juga dikuadratkan, dibagi dengan 36, dikurang. Kemudian diperolehlah hasil 1157. Ini langsung saja ditulis dari proses penjumlahan dan pembagian, selanjutnya di pengurangan. Kemudian jumlah kuadrat kolom. Jadi jumlah kuadrat kolom ini juga sama, yang beda dengan ANOVA tanpa interaksi, yang bedanya di sini ada di kali N. Berarti jumlah kuadrat dari kolomnya 723, ini ada 3 kolom tadi. Kemudian dibagi 12, baris ada 4, 4 dikali 3, N-nya 3, 12. 4 kali 3, 12. Kemudian ini per 36. Dan hasil penjumlahan setelah dikuadratkan, dibagi 12, dan dikurang dengan nilai ini, diperolehlah hasil JKK-nya 350. Selanjutnya baru kita mencari jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom. Jadi di sini dari mana diperoleh 200 ini? Berdasarkan rumus tadi sigma I B dari 1 sama barisnya, kemudian kolomnya, kemudian totalnya dikuadratkan baris dan kolom. Dari mana diperolehnya di sini 200, kemudian 150. Kita lihat di soal tadi, 200 itu diperoleh dari 64 ditambah 66 ditambah dengan 70. Ini dijumlahkan. Kemudian dijumlahkan hingga terakhir nanti 53 tambah 59 tambah 38. Kalau tadi 64 tambah 66 berarti 130. 130 ditambah 70 200. Nah, gitu. Jadi dari situ diperoleh nilai 200 tadi, jumlah per masing-masing kelompok tadi. Nah, di sini berarti 200 hingga dijumlahkan semuanya sampai tambah 150 kuadrat. N tadi ada 3. Kemudian di sini K kali N berarti kolom dikali dengan N, 3 dikali 3, kolomnya ada 3. Kemudian ini hasil dari jumlah dari ini tadi 607, jumlah dari baris. Sedangkan ini jumlah dari kolom. Kemudian B kali N barisnya ada 4, 4 dikali 3, N-nya 3, 12. Kemudian ini tetap sama dengan sebelumnya tadi. Hasil dikuadratkan dulu, setelah dikuadratkan semuanya dijumlahkan, dibagi dengan 3. Kemudian dikurang dengan hasil ini, dikurang dengan hasil ini, kemudian ditambah dengan hasil pengoperasian ini, diperolehlah nilai 771. Jadi kita sudah dapat JKT, segini nilainya, JKB, JKK, dan JKBK. Baru kita menentukan rata-rata kuadratnya. Rata kuadrat untuk baris, rata-rata kuadrat untuk kolom, rata-rata kuadrat untuk interaksinya, dan rata-rata kuadrat errornya. Jadinya ini hasil dari JKB tadi 1157 ini. Kemudian dibagi dengan DB. DB-nya berarti 4 kurang 1. Itu bisa dilihat dari tabel ANOVA dua arah dengan interaksi. Berarti 4 kurang 1, 3. 1157 dibagi 3 diperolehlah nilai 385,67. Begitu juga yang selanjutnya S2 kuadrat. Artinya jumlah rata-rata kuadrat untuk kolom JKK per DB. JKK-nya tadi 350 dibagi 3 kurang 1, 2 diperoleh nilai 170. Selanjutnya jumlah
kuadrat rata-rata kuadrat untuk interaksi. Berarti jika BK jumlah kuadrat bagi interaksi baris dan kolom per DB, di sini berarti 771 tadi sudah diperoleh sebelumnya. DB-nya dari mana diperoleh? Dari K kurang 1 kali B kurang 1. K kurang 1 kolomnya berarti 2 kurang 1, 3 kurang 1, 2. Kemudian B kurang 1, 4 kurang 1, 3. Berarti 2 kali 3, 6. Ini bisa dilihat DB-nya apa ini rumusnya. Ini di tabel ANAFA 2 jalur dengan interaksi. Diperolehlah nilai 128,5. Begitu juga rata-rata kuadrat errornya. Jika E per DB berarti 1501 dibagi dengan 24. 24 itu diperoleh juga dari tadi di tabel sebelumnya, bisa dilihat formulanya. Diperoleh hasilnya 62,54. Setelah kita peroleh hasil ini, baru kita bisa mencari F hitung untuk baris, F hitung untuk kolom, dan F hitung untuk interaksi. Berarti di sini kita peroleh S1 kuadrat 385,7 dibagi dengan JKE 62,54 diperolehlah 6,17. Begitu juga untuk F hitung untuk kolom diperolehlah 2,8. Begitu juga F hitung untuk interaksi diperolehlah 2,05. Coba kita lihat bahwa 6,17 itu ini H0 ditolak. Kenapa? Karena F hitung ini lebih besar atau lebih dari F tabel untuk yang pertama. F tabel yang pertama berapa? Ini 3,01. 3,01 itu lebih kecil dari 6 tadi. Nah, berarti dia itu karena 6,17 itu lebih dari 3,01, itu berarti H0-nya ditolak atau H1 diterima. Begitu juga yang ini 2,8. 2,8 itu tentunya itu lebih kecil atau kurang dari 3,40. Nah, berarti 2,8 ini kurang dari F tabel tadi 3,40. Maka H0 diterima untuk kolom. Sedangkan 2,05 juga itu kurang dari F tabelnya, maka H0 juga diterima. Baru kita simpulkan, karena kita sudah memperoleh F hitung, kita sudah memperoleh F tabel, dan kita sudah memperoleh dari masing-masingnya, baik baris, kolom, maupun interaksi. Berarti yang pertama, tingkat aktivitas ekstrakurikuler berpengaruh terhadap prestasi belajar. Karena untuk yang A tadi, itu baris. Baris tadi kita merujuk kembali pada hipotesis yang kita rumuskan sebelumnya. Nah, di sini. Untuk endpoint A tadi H0 ditolak atau H1 diterima. Berarti kalau H1 diterima, apa hipotesis H1-nya? Di sini, tingkat aktivitas ekstrakurikuler berpengaruh terhadap prestasi belajar. Sedangkan yang B dan C tadi terima H0, berarti kita tulis kembali si H0-nya. Itu untuk di kesimpulan. Itulah pentingnya kita merumuskan terlebih dahulu hipotesisnya. Nah, yang kedua, ini terima H0 berarti tingkat ekonomi tidak berpengaruh. Nah, atau sama aja pada prestasi siswa. Kemudian yang ke C-nya juga terima H0. H0 berarti tidak terdapat interaksi. Nggak ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi berdasarkan formula-formula yang telah disajikan, penyelesaian soal tadi tentunya tidak begitu rumit kalau dipahami benar dengan baik dan benar dalam menyelesaikan ANAFA 2 arah ini. Dan paling sederhana lagi juga nanti kita kalau menyelesaikan dengan menggunakan SPSS. Jadi di sini kita secara manual, SPSS berarti secara dengan aplikasinya. Yang hasilnya antara manual dan aplikasi tadi tidak akan kontradiksi. Dia sama persis. Kalau yang poin A tadi tolak H0, maka dalam aplikasi SPSS juga dia akan tolak H0. Nah, gitu. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kita diskusikan pada video kali ini. Next video kita akan mendiskusikan dengan analisis ANAFA 2 jalur dengan menggunakan SPSS. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.